Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung di Gimit ya. Sudah masuk semua belum nih? Sudah ya, sudah masuk semua ya. Oke. Untuk memastikannya Ibu absen dulu ya. Reva ada? Saya Ibu. Ya. Alma? Saya Bu. Linda? Ya, terima kasih. Semua berarti hadir ya. Sehat semuanya ya? Sehat Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau minta tolong salah satu di antara kalian untuk memimpin doa ya kepada Najwa. Silakan Ibu minta tolong untuk memimpin doa teman-temannya. Doa selesai. Ya, terima kasih Najwa sudah memimpin doa teman-temannya. Jadi ini kondisi jaringannya semuanya bagus. Bagus. Tidak ada masalah ya. Ya, kuota aman kuota? Aman Bu. Aman ya. Jangan lupa buku-bukunya dipersiapkan. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Minggu lalu juga belajar tentang alasan kenapa sediaan suspensi itu dibuat ya, atau tujuan pembuatan sediaan suspensi. Ada yang masih ingat apa alasan dibuat sediaan suspensi? Alma, silakan. Itu Bu apa? Bahan aktifnya tidak larut dalam air. Bahan aktifnya tidak larut dalam air, tapi dia dibutuhkan dalam bentuk sediaan cair. Ya, sediaan suspensi itu kan ada syarat yang harus dipenuhi ya. Baik itu menurut Pharmacopoeia edisi 3 maupun Pharmacopoeia edisi 4. Ada yang bisa bantu Ibu, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sediaan suspensi? Ya, Medi, silakan. Tidak boleh cepat mengendap. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa setelah kalian berdiskusi menggali informasi, diharapkan kalian mampu nanti menjelaskan fungsi dari tiap komponen suspensi. Ya, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, nanti kalian akan melakukan diskusi. Baik anak-anakku sekalian, insya Allah ke depannya kalian akan berkecimpung di dunia farmasi ya, bekerja di dunia farmasi, menjadi seorang ahli di bidang farmasi. Nah, membuat sediaan obat ini adalah sesuatu yang harus dikuasai. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan tampilkan PowerPoint. Di situ ada masalah yang harus kalian amati ya. Apa yang kalian amati atau apa yang kalian dapatkan dari hasil pengamatan ilustrasi gambar yang Ibu tampilkan? Ada bahan obat yang gak larut air Bu. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang farmasi supaya bahan obat yang mempunyai sifat-sifat seperti ini kurang lebih bisa dibuat menjadi sediaan cair? Muncul pertanyaan, bahan apa yang perlu ditambahkan supaya bahan yang tidak larut air ini bisa bercampur dengan air? Bagaimana cara mencampurkannya atau cara membuatnya? Metode yang digunakan itu apa? Nah, ini nanti yang akan kalian coba diskusikan. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ibu kalian juga sudah buat WA grupnya kan ya? WA grup kelompok masing-masing. Nah, nanti WA grup itu digunakan sebagai wadah kalian untuk melakukan diskusi. Ya, jadi silakan kalian berdiskusi di dalam kelompok. Oke, sudah tampak belum LKPD-nya? Sudah ya. Kemarin Ibu sudah upload, mestinya kalian sudah lihat di situ. Nah, kalian bisa langsung melihat ke orientasi masalah di sini, ya. Ibu sudah siapkan sebuah formula sediaan ibuprofen. Kalian amati sediaan ini. Ya, diskusi kalian silakan lakukan di WA grup kelompok masing-masing.
Silakan, Bulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi suspensi hari ini. Pertanyaan pertama, apakah ibuprofen dapat dibuat dalam bentuk cair? Jawabannya iya. Alasannya, sediaan suspensi karena ibuprofen tidak larut dalam air, maka tidak bisa dibuat menjadi larutan biasa. Jadi harus dibuat menjadi larutan sediaan suspensi. Pertanyaan kedua, setelah mengamati formula yang diberikan, apakah komposisi ibuprofen cair di atas sudah sesuai atau lengkap untuk dapat dibuat menjadi bentuk sediaan yang disarankan? Jawabannya belum, karena di dalam resep belum sesuai atau belum lengkap karena membutuhkan suspending agent. Pertanyaan ketiga, apakah ada komponen yang perlu ditambahkan ke dalam formula sediaan suspensi tersebut? Apa fungsi dari komponen yang ditambahkan? Ada, yaitu suspending agent yang berfungsi sebagai bahan yang dapat meningkatkan kekentalan suspensi dan menjaga stabilitas suspensi karena dapat mendispersi bahan aktif yang tidak larut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bulan. Berikan apresiasi, aplaus untuk teman-teman kelompok 1. Silakan kelompok 2 dipersiapkan alat peraganya. Larutan ibuprofen adalah praktis tidak larut dalam air, tetap sangat mudah larut dalam etanol, metanol, aseton, dan kloroform. Kedua, rasa, bau, dan warna ibuprofen adalah serbuk hablur, putih hingga hampir putih, berbuat khas lemah. Sumbernya itu dari Farmakope Indonesia, edisi 5 tahun 4, tuliskan nama dan jumlah atau konsentrasi suspending agent yang ditambahkan. Kelompok kami memakai PGS atau pulvis guma khusus. Konsentrasinya atau jumlahnya itu 22%. Terima kasih Alma sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Berikan aplaus ya untuk apresiasi kepada kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Pujasuti, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya mau memperjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Uraikan prosedur pembuatan ibuprofen cair sesuai bentuk sediaan yang disarankan meliputi. Dari kelompok kami itu memilih metode yang digunakan itu presipitasi. Alasannya karena ibuprofen tidak dapat larut dengan air, maka menggunakan metode presipitasi di mana menggunakan suspending agent untuk menjaga stabilitas dan kekentalan sediaan suspensi. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Linda sudah menyampaikan presentasinya. Berikan aplaus untuk Linda. Tadi dipermasalahkan bahan suspensinya belum muncul ya, dan kalian sudah bisa menganalisa, mengidentifikasi perlu adanya bahan pensuspensi. Kenapa perlu penambahan bahan suspensi? Karena bahan aktifnya tidak larut. Jadi perlu bahan yang dapat mendispersikan bahan aktifnya. Suspensi sendiri kan macam-macam ya. Ada yang alami, ada yang sintetis. Tadi yang kalian pakai itu gom Arab itu golongan apa? Alami atau sintetis yang PGA? Menurut kalian itu alami atau sintetis yang PGA? Alami ya, Bu? Ya, PGA itu golongan alami ya, dia termasuk golongan gom. Kemudian yang kedua tadi apa? PGS ya. Nah, PGS itu ada yang tahu campuran dari apa? Tagakan, Bu. Terus apa lagi? Gom Arab. Sama? Wah, saya satu lagi sama apa ya? Sama apa? Dan yang kelompok 3 CMCNA itu masuk golongan yang mana? Alami atau sintetis?
Karboksimetil selulosa, natrium Sintetis, karboksimetil. Bu. Ya, dia masuknya golongan sintetis, yaitu golongan derivat selulosa ya. Nah, metode pembuatan sediaan suspensi tadi, kalian ada memilih dispersi, ada juga yang memilih presipitasi ya. Dua-duanya bisa diaplikasikan ya, diaplikasikan. Yang penting urutan ya pembuatannya sesuai dengan metode yang digunakan. Hasil dari presentasi kalian sudah cukup baik. Terima kasih banyak, kalian luar biasa ya, sudah bisa mencoba mencari solusi atas masalah yang ada ya. Ervina mungkin membacakan kesimpulan apa sih yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kami belajar mengenai komponen yang harus ada di dalam sediaan. Terus yang kedua kita belajar tentang jenis-jenis suspending agent. Terus kita belajar tentang metode pembuatan suspensi juga. Ada 2 metode, yaitu seperti metode dispersi dan presipitasi. Terus kita juga belajar tentang cara menyusun prosedur pembuatan suspensi sesuai metode yang digunakan. Ya, kurang lebih itu ya. Terima kasih Ervina sudah membantu menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anakku sekalian, untuk melihat sejauh mana ya materi ini dapat kalian kuasai, Ibu akan berikan soal evaluasi berupa tes formatif ya. Tes formatif yang sudah Ibu tautkan di Google Classroom nanti itu. Nah, dari hasil pembelajaran ini, kira-kira ada nggak yang menurut kalian sulit ya untuk pembelajaran kita hari ini? Kesulitan atau hambatan apa yang kira-kira kalian temukan? Tentuin metode yang digunakan buat sediaan suspensi. Jadi menentukan metode yang tepat ya. Setelah kalian berdiskusi dan lain sebagainya, kalian mampu menjelaskan fungsi dari setiap komponen suspensi. Nah, kalian Ibu rasa tadi sudah bisa ya, karena sudah bisa menjawab soal di LKPD. Kemudian kalian juga mampu membedakan jenis-jenis suspending agent. Ibu rasa juga kalian sudah bisa ya. Tadi sudah bisa ya, di LKPD ada ya. Jadi ada yang menggunakan PGA, ada yang menggunakan. Tujuan yang selanjutnya adalah apa tadi? Menguraikan metode pembuatan sediaan suspensi. Ibu rasa sudah bisa, karena kalian sudah bisa menyusun malah ya, sudah bisa menyusun prosedur sesuai dengan metode yang digunakan. Jadi alhamdulillah, berarti tujuan pembelajaran hari ini kira-kira sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai belum? Insya Allah sudah ya. Insya Allah Ibu sudah sampaikan minggu depan insya Allah kita akan pelajari tentang stabilitas suspensi. Mudah-mudahan kita bisa juga membuat suspensinya ya. Jadi kita mengevaluasi suspensi yang kita buat sendiri. Ya, silakan Wiji, pimpin doa teman-temannya Wiji. Selesai sudah belajar kita hari ini. Untuk menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wiji sudah memimpin doa teman-temannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat ya untuk semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.